Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita sekarang bisa kembali lagi belajar kitab Nahwu. Kenapa kita belajar? Yaitu untuk memudahkan kita membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab. Nah, ini penting karena menjadi modal dasar di dalam membaca kitab-kitab yang tidak berharokat. Nah, karena channel ini juga fokusnya untuk belajar berbahasa Arab, jadi kita akan terus belajar ilmu Nahwu atau ilmu sorof atau ilmu berbahasa Arab. Sekarang kita akan belajar kitab baru, yaitu kitab Mutammimah al-Ajurmiyah fi Ilmil Arabiyah. Jadi kitab ini penyempurna dari kitab Jurmiyah. Jadi kitab ini merupakan karangan seorang Syekh al-Allamah, yaitu ulama yang sangat alim, namanya Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Ar-Ra'ini Al-Maliki Asy-Syahir, yang terkenal beliau itu dengan Hatab. Beliau itu terkenal dengan sebutan Hatab. Nah, sebelum kita lanjut ke mukadimahnya, kita sedikit berkenalan dengan beliau. Jadi Mutammimah Jurmiyah merupakan karya Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman bin Husain Ar-Ra'ini yang masyhur dengan sebutan Al-Hatab. Beliau merupakan seorang ulama yang menetap di negeri Maghrib atau negeri Maroko saat ini. Hanya saja beliau dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi tadi ada Al-Maliki namanya kan di belakangnya. Nah, tepatnya beliau dilahirkan pada tanggal 18 Ramadan tahun 902 Hijriah. Berarti sekitar 500 tahun yang lalu. Beliau meninggal pada tahun 954. Jadi umur beliau kira-kira 52 tahun. Mutammimah Jurmiyah ini merupakan kitab lengkap dari kitab Jurmiyah karya Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad As-Sanhaji. Berarti ini sama-sama dari Maghrib berarti ini. Beliau Sanhaji ini berasal dari Maghrib juga. Kitab ini sangat cocok untuk dibaca dan dipelajari bagi para penuntut ilmu yang telah menyelesaikan kitab Jurmiyah dengan harapan wawasan ilmu tata bahasa Arabnya itu, terkhusus ilmu Nahwu yang ia miliki, bisa bertambah menjadi lengkap. Sebab banyak bab-bab dan permasalahan baru yang tidak dibahas di kitab Jurmiyah tertuang ada di kitab Mutammimah ini. Semisal bab istigol, al-asma al-amilah, berarti isim-isim amil, al-asma nama-nama amil gitu, dan amalan fi'il-fi'il dan lain-lain. Nah, itu sedikit perkenalan dari pengarang kitab ini. Kita masuk ke mukadimahnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nah, nanti kitab ini sendiri juga disyarah oleh Syekh Al-Ahdal. Nama kitabnya yaitu Kawakib. Nah, dalam Kawakib itu dijelaskan kenapa beliau Syekh Ra'ini ini mengawali mukadimahnya dengan basmalah.
dijelaskan bahwa Syekh Ra'ini menulis basmalah ini karena mengikuti Al-Quran yang dimulai juga dengan basmalah. Beliau juga mengikuti dengan mengamalkan hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Itu sesuatu perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka ia terputus. Ataupun kalau terputus mungkin sedikit pahala atau sedikit berkahnya. Nah, begitu juga dengan alhamdulillahirabbil alamin, yaitu ucapan hamdalah. Kenapa disebutkan hamdalah? Karena mengikut juga kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdillahi fahuwa aqta fahuwa azam, sama dengan basmalah. Dikomentari juga di Muqaddimah Kawakib itu kenapa Syekh Son Haji, pengarang kitab Jurmiyah, tidak memulai dengan hamdalah. Pasti beliau tahu tentang hadis ini. Mungkin di sana dijelaskan, mungkin karena kitab Jurmiyah itu kitab ringkas, jadi dilewatkan, tidak ditulis hamdalahnya. Ataupun beliau menulis basmalahnya, tidak menulis hamdalahnya, tetapi dibaca melalui mulutnya. Jadi dibaca secara lisan, bukan secara tulisan. Seperti itu. Selanjutnya, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Nah, dalam kitab Kawakib juga disebutkan beberapa perkara yang mesti dilakukan atau ditulis oleh pengarang kitab, itu minimal ada 8. Jadi ketika menulis itu ada 8 perkara yang mesti ditulis di awal. Yaitu seperti ini, ada basmalahnya, hamdalahnya, syahadatnya. Di sini tidak ada. Tetapi sudah tercukupi oleh basmalah dan hamdalah. Ada salawatnya, ada nama pengarang nanti ditulis, ada nama kitabnya, ada tujuan dari pembuatan kitab ini. Tetapi mungkin tidak semua kitab seperti ini. Tidak semua kitab memiliki standar-standar seperti ini. Fahadhihi muqaddimatun. Atau kita bahas sedikit dulu ini. Jadi beliau di sini menambahkan kata Sayyidina. Jadi mendatangkan kata Sayyidina itu merupakan bentuk penghormatan kepada Nabi. Bahkan di dalam kitab ini membaca Sayyidina itu juga bisa dibaca di dalam salat. Nah, kita bahas tentang nama Muhammad. Jadi nama Muhammad juga dibahas dalam Muqaddimah kitab di Kawakib. Siapakah orang pertama yang diberikan nama Muhammad? Apakah Nabi kita? Ternyata sebelum Nabi, ternyata dalam penjelasannya itu ada 15 orang yang sudah diberikan nama Muhammad sebelum nama Nabi kita. Dan nama Muhammad ini nama Nabi yang dipakai di bumi atau di dunia ini. Dan nama Nabi kita, yaitu nama lainnya yaitu Ahmad, adalah satu-satunya orang yang diberikan dengan nama Muhammad. Dan nama ini lebih terkenal di langit. Wa ala alihi wa sahbihi. Nah, ini urutan pembacaan salawat, yaitu diurutkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya. Sahabatnya juga di sini disebutkan. Siapa sahabat itu? Sahabat itu orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan meninggal dalam keadaan beriman juga kepada Nabi. Wa ba'du. Nah, jadi waw juga di sini bermakna amma ba'du. Ba'dunya di sini dia mabni karena idafatnya sudah dihilangkan, sudah tidak lagi. Wa ba'du. Adapun setelah itu, setelah basmalah, hamdalah, salawat, dan salam.
Fahadhihi muqaddimatun, maka bermula ini satu muqaddimah fi ilmil Arabiyah, satu kitab kitab yang mempelajari, yang membahas tentang ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab yang mana? Nah, tentunya di sini ilmu nahwu. Karena ilmu bahasa Arab bukan ilmu nahwu saja. Ada ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu ilmu penulisan, qawanunnya itu juga. Semuanya itu masuk dalam ilmu bahasa Arab. Nah, tetapi ada kata seorang ulama, ilmu nahwu itu yang paling penting. Karena semua jenis-jenis ilmu bahasa Arab itu bisa kita kuasai kalau kita menguasai ilmu nahwu. Al-ilmu mustaqiratun ilaihi. Bermula ilmu itu butuh kepada ilmu nahwu. Jadi karena itu kita terus belajar ilmu nahwu untuk meningkatkan kemampuan belajar membaca kitab. Fahadhihi muqaddimatun fi ilmil Arabiyah, maka bermula ini satu muqaddimah di dalam ilmu bahasa Arab, mutammimatun, yang melengkapi bimasailil jurmiyah, bagi masalah-masalah yang ada di kitab jurmiyah. Takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawalat. Jadi yang ada kitab mutammimah ini sebagai perantara, penghubung antara kitab Jurmiyah ini dengan kitab yang lain daripada kitab-kitab yang panjang. Nafa'anallahu ta'ala biha. Semoga Allah memberikan manfaat dengan kitab mutammimah ini. Kama nafa'a bi asliha, sebagaimana Allah telah memberikan manfaat dengan asalnya kitab ini, yaitu kitab Jurmiyah ini. Kitab Jurmiyah ini merupakan kitab yang mungkin di mana saja, kapan saja kalau belajar bahasa Arab itu pasti butuh kepada Jurmiyah ini. Jadi itu menandakan bahwa berkahnya kitab ini. Kitab ini dipelajari oleh semua orang-orang yang belajar kaidah-kaidah bahasa Arab di semua tingkat. Baik tingkat awal belajar Jurmiyah, baik di tingkat yang di atas juga itu membahas juga tentang Jurmiyah. Jadi syarah-syarah panjang seperti syarah Alfiyah, syarah Hudhari, semua berlandaskan kitab Jurmiyah ini. Nah, sebagai bermanfaat fil hayati, di dalam kehidupan, wa ba'dal mamati, dan setelah meninggal. Innahu qaribun mujibud da'wat. Sungguh ya Allah itu maha dekat pengetahuannya, bukan fisiknya. Mujibud da'wat, lagi yang menjawab doa-doa. Nah, nanti kita lanjutkan belajar tentang kalam. Mama ya ta'alafa minhu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Bisa diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.